Nah, mungkin muncul di benak kita semua, di benak Bapak Ibu, apa sih bedanya kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Ini mesti ya, muncul pertanyaan itu. Kita didesak untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Apa sih yang prinsip perbedaan dari kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Nah, kurikulum K13 itu pendekatannya adalah scientific, scientific. Sedangkan kurikulum Merdeka ini pendekatannya adalah diferensiasi. Nah, kurikulum yang K13 yang menggunakan pendekatan scientific itu adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam pembelajarannya, di mana siswa diberikan ruang yang luas untuk mengeksplorasi materi, ya, baik dalam tahapan observasi, ya, menanya, eksperimen, mengumpulkan data, sampai mengkomunikasikan dari materi itu. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka belajar ini pendekatannya adalah diferensiasi. Maknanya apa? Maknanya adalah kurikulum Merdeka ini memandang siswa itu sebagai mana kodratnya seutuhnya, yaitu siswa itu memiliki potensi, memiliki karakter, ya, memiliki fase kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ini inti dari kurikulum Merdeka, ya, bahwa kita memandang siswa itu seutuhnya dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, sehingga dalam kurikulum Merdeka kita tidak boleh menyamakan perlakuan dalam pembelajaran itu, ya, karena adanya perbedaan itu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar pada kurikulum Merdeka, kita harus sudah mengantongi data identitas mengenai tingkat kemampuan dari masing-masing siswa dalam kelas yang kita ajarkan. Kita harus ambil, kita harus punya datanya yang dinamakan dengan data diagnosis. Jadi sebelum kita melaksanakan KBM itu, kita harus punya si A kemampuannya segini, si B kemampuannya segini, si C kemampuannya segini. 5 orang berada pada kemampuan fase dasar, 5 orang berada pada kemampuan cakap, 5 orang berada pada kemampuan fase mahir. Ini harus beda perlakuannya, tidak boleh sama. Si A belum bisa penjumlahan matematika, si B sudah bisa penjumlahan tapi belum bisa perkalian, si C sudah bisa penjumlahan, sudah bisa perkalian tapi belum bisa pembagian. Maka harus beda. Tidak boleh langsung pembagian semua kita ajarkan, tidak nyambung nanti. Siswa yang tidak bisa penjumlahan, siswa tidak bisa perkalian, tentu tidak akan bisa mengikuti itu. Nah, oleh karena itu harus beda perlakuan. Nah, ini konsep dari kurikulum Merdeka. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, kita harus memiliki data itu. Nah, kami di Perikabaya, ya, secara kebetulan kami juga melaksanakan
sistem kredit semester, ya, di mana siswa-siswa yang kami pandang punya potensi, punya kemampuan yang lebih, itu kami kelompokkan menjadi satu kelas untuk melaksanakan sistem kredit semester. Apabila siswa itu mampu nanti memenuhi capaian belajar yang telah ditentukan, maka dia bisa tamat selama 2 tahun. Tetapi dia juga bisa selesai 4 tahun, 5 tahun. Bila dia tidak mampu menyelesaikan capaian pembelajaran yang telah ditentukan, begitu. Ya. Nah, kami di Pringgabaya itu analisis diagnosis untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa kami di sana. Kami menggunakan 3 hal, ya, 3 proses. Ya. Yang pertama, ya seperti yang kita lakukan bersama, ya, wilayah SMA Sweden atau sekolah-sekolah lain ini pun juga melaksanakan psikotes untuk mencari tahu minat bakat anak, psikotes. Nah, itu kami kumpulkan. Peran guru BK di sini sangat strategis, ya, untuk mengidentifikasi, ya, anak-anak yang punya minat bakat mana. Nah, kemudian di samping itu juga kami menganalisis nilai rapor dari siswa-siswi kami, ya, dari raport yang dibawa dari SMP maupun dari Senawiyah, ya, kami analisis, kami kumpulkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami ambil dari tes potensi akademik yang disusun oleh Bapak Ibu guru kami di SMA 1 Pringgabaya, melakukan tes. Nah, ini 3 sumber yang kami lakukan, ya, 3 proses yang kami lakukan untuk mencari database mengenai kemampuan dasar dari siswa-siswi kami. Nah, atas dasar inilah setelah kita mengantongi ini, maka baru Bapak Ibu guru melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Maka sangat janggal sekali, sangat kentara sekali seandainya Bapak Ibu guru tidak kenal nama siswa. Logikanya namanya saja tidak kenal, apalagi isinya, kan begitu, apalagi isi otaknya, begitu kan. Nah, ini, ya. Jadi kita harus mengenal betul siswa kita. Inilah konsep kurikulum merdeka, ya. Nah, munculnya kurikulum merdeka ini disebabkan karena kondisi keprihatinan dari bangsa kita, ya. Kondisi keprihatinan dari semua kita, masyarakat, pemerintah, ya, yang menyaksikan generasi muda kita yang mengalami apa yang dimaksud dengan apa yang dinamakan dengan degradasi nilai, degradasi moral, degradasi value, bahasa real mana bahasa real di sini, ya. Nah, ini. Nah, kenapa ini terjadi? Generasi muda kita, pelajar kita, generasi muda kita mengalami degradasi nilai, degradasi moral, degradasi. Nah, setelah diteliti, ya, ternyata penyebabnya adalah selama ini kita terinfiltrasi oleh determinasi pandangan-pandangan barat, dunia barat. Kita melupakan bapak tokoh pendidikan kita, mengabaikan terhadap bapak tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar. Nah, selama ini kita cenderung itu yang kita adopsi, pandangan-pandangan barat dominan mempengaruhi otak kita, mempengaruhi kebijakan kita dalam mendidik putra-putri kita. Pandangan yang mana? Pandangan yang mengatakan bahwa transformasi knowledge, ya,
itu lebih diutamakan dibandingkan dengan transformasi value tadi. Ya. Kira-kira kalau dalam bahasa TV-nya itu ini fakta atau mitos Bapak Ibu? Fakta. Kita orang tua, masyarakat di lingkungan kita itu banyak kita lihat mereka tidak risau bila melihat anaknya tidak sholat, tidak berpuasa. Tetapi masyarakat kita sangat risau, gelisah melihat anaknya tidak belajar, tidak punya keahlian apa, entah itu bulu tangkis untuk dia bisa masuk jalur prestasi nanti. Ini testimoni yang bisa kita lihat dari adanya pernyataan. Banyak orang-orang tua yang mau sampai mengeluarkan biaya mahal untuk memasukkan anaknya di kelompok-kelompok belajar misalnya. Bahkan proses PDB ini pun begitu, bisa sebagai testimoni untuk itu. Tiap di Pringgabaya sampai ini telepon itu tiap musim PDB begini masalah. Bahkan masyarakat itu memaksakan kehendak untuk anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri, sementara aliyah dan yang sederajat masih banyak yang kosong. Nah tentu kaitannya dengan ini, ya, kita tahu bersama bahwa sekolah negeri SMA tentu transformasi knowledge-nya sangat besar dibandingkan dengan transformasi value tadi. Nah ini kan contoh, ya, contoh yang dekat. Nah maka dari itu pemerintah dalam hal ini Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, itu mengembalikan lagi, meletakkan lagi prinsip-prinsip apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi fundamental, menjadi dasar untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu mengembalikan fitrah siswa itu sebagaimana mestinya, agar terjadi keseimbangan antara transformasi knowledge dengan transformasi value tadi, seimbang. Dan memang ini juga diajarkan dalam agama, ya, jadi keseimbangan supaya seseorang insan itu terbentuk, dia tidak hanya memiliki kompetensi ilmu yang bagus, tetapi dia juga harus memiliki value, memiliki moral, memiliki sikap juga yang baik. Nah diibaratkan dalam agama sebuah pohon, ya, dia tidak, apabila dia memiliki keseimbangan antara pengetahuan dengan akhlakul karimah, ya, sikap yang baik tadi, diibaratkan pohon, dia bisa menghasilkan kesejukan, tapi dia juga mendatangkan kesejahteraan, dia berbuah. Nah, sehingga bermanfaat dalam hidup. Nah itu kenapa sampai tercetus kurikulum Merdeka ini, dasarkan atas kegalauan, ya, dari kita semua, terutama negara yang mengambil kebijakan. Nah kita lanjut latar belakang, ya. Kurikulum Merdeka mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mengembangkan hasil belajar peserta didik secara holistik dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di garis bawahi di sana
profil pelajar Pancasila. Nah, kita di sekolah itu ya dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini tentu kita tidak boleh setengah. Harus kita mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Seluruh potensi yang ada. Harus kita berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Ya siswa, ya komite, ya orang tua, semuanya. Ya, terutama Bapak Ibu sebagai striker untuk menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kurikulum K13, kurikulum merdeka, ya merdeka belajar. Ya karena Bapak Ibu guru sebagai striker lah dalam sepak bola. Sebesar apapun penguasaan bola, ya, kita menguasai lapangan, tanpa gol tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya, ya. 0-0 tidak ada artinya, ya. Tetapi kalau gol, kita akan mendapat kemenangan. Nah, Bapak Ibu sebagai striker, penentu, ya. Berhasil tidaknya pendidikan dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini sangat ditentukan oleh Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran kelas nanti. Ya, kalau Bapak Ibu guru tadi betul-betul melaksanakan prinsip dari kurikulum merdeka tadi, ya, tentu insya Allah yang yakin kita akan berhasil mendidik anak-anak kita. Nah tadi kita di sekolah kita harus mengoptimalkan semua potensi, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan itu mana saja, ya, itu ada 6, ya. Ada 6 ya, profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berpendidikan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan pada pelajar kita, pada putra-putri kita. Sehingga nanti Bapak Ibu guru, nanti setiap capaian, ya, capaian pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan, harus memilih salah satu mana yang ingin Bapak Ibu guru capai nanti. Ya, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, ya, karena lebih-lebih dunia sekarang, ya, semuanya serba dekat, ya, tidak ada batas ruang dan waktu dengan kemajuan teknologi, ya, kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Siswa kita sudah terlatih, ya. Kemudian gotong royong, nah ini sudah mulai terkikis, ya, rasa kebersamaan, saling membantu sama lain. Ini harus kita mulaikan, ya, kita selipkan, kita tanamkan di setiap capaian pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Kemudian kreatif, jadi siswa harus kita rangsang untuk memiliki kreativitas, ya. Dia punya ide, dia punya gagasan, harus kita dorong dia, kita harus support dia untuk dia lebih bergairah dalam mengeluarkan ide-ide gagasan, ya, sehingga siswa itu punya semangat, ya, untuk berkembang, ya. Jangan sampai malah sebaliknya, ya, kita patahkan dia, kita ejek dia, kita rendahkan ide. Tidak dibenarkan dalam kurikulum merdeka belajar. Kita harus support dia untuk menumbuhkan kreativitas. Kemudian bernalar kritis, ya, karena sekarang tuntutan zaman, ya, dia harus kritis, dia harus tangkap dalam membaca situasi, sehingga dia akan mampu nanti bersaing,
dia beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian mandiri, ya. Nah, dengan dia sudah memiliki skill, dia sudah memiliki keahlian, dia memiliki value. Ya. Jadi diharapkan siswa itu nanti setelah keluar dari SMA, ya tamat, dia akan mandiri. Ya. Nah ini 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan dalam putra-putri kita, ya, dimana nanti ke-6 ini silahkan nanti dipilih, ya, tiap CP itu harus, ya, mengikutsertakan 6 profil pelajar Pancasila. Nah kemudian dasar hukum, ya, dasar hukum pelaksanaan kurikulum merdeka, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang salah satunya adalah pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa pendidikan nasional itu dilaksanakan berdasarkan Pancasila, ya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional serta mampu bersaing, beradaptasi dengan kemajuan zaman, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang guru sebagai kepala sekolah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, kemudian Kemendikbudristek Nomor 56 Tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, ini dasar hukum dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, kita lanjut kepada filosofi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu download filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dijadikan sebagai fundamental dasar pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Ya. Nah kemudian ini kerangka pikiran dari pelaksanaan kurikulum merdeka itu yang pertama, ini harus dipandang secara utuh, ya, tidak boleh sepatah-patah ini. Kerangka dasar kurikulum ini yang dari pusat, ya, yang dari pusat. Nah, ini nanti akan boleh diturunkan nanti menjadi struktur kurikulum di tingkat satuan. Nanti Bapak Ibu bersama nanti semua stakeholder, ya, kepala sekolah, komite, guru, siswa itu sama-sama merumuskan nanti struktur kurikulum, ya, yang sesuai kebutuhan, sesuai karakter dari satuan pendidikan kita, ya. Itulah sebabnya tadi diperlukan adanya kolaborasi, ya, karena tidak bisa kita sendiri-sendiri untuk menjalankan kurikulum merdeka ini. Nah, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum itu semuanya nanti menuju kepada hasil akhir, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya tadi prinsip melaksanakan prinsip pembelajaran dan asesmen yang kita lakukan. Asesmen yang dimaksudkan adalah tadi itu, ya, asesmen diagnosis, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Itu caranya. Ya. Nah, asesmen diagnosis tadi digunakan untuk di awal sebelum kita melaksanakan perlakuan, model belajar apa, materi apa yang akan kita laksanakan berikan kepada putra-putri kita. Itu asesmen diagnosis. Nah, asesmen formatif itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari proses belajar mengajar yang sudah kita laksanakan, apakah sesuai harapan atau tidak. Itu tujuan dari asesmen formatif. Sumatif, ya, itu untuk mengetahui, ya,
seberapa besar tingkat daya serap anak kita, seberapa besar kompetensi yang telah diraih, ya, seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa persen, berapa persen, ya, daya serap kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita dari hasil proses belajar mengajar yang sudah kita laksanakan dalam 1 semester itu. Nah semuanya